Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan Atletico Madrid melawan Barcelona. Barcelona semakin mengokohkan diri di puncak klasemen dengan unggul 3 poin setelah mampu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Barcelona cukup kesulitan setelah unggul di menit 22 dengan peran penting Pedri dalam proses gol. Namun, anak asuh Xavi berhasil menjaga keunggulan berkat solidnya lini pertahanannya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona yang diasuh oleh Xavi Hernandez menggunakan formasi pakemnya 4-3-3 dengan Pedri dipasang menjadi winger kiri. Sedangkan Atletico Madrid yang diasuh oleh Diego Simeone menggunakan formasi 4-4-2. Utamanya Atletico bertahan menggunakan zonal marking khasnya dengan shape 5-3-2, mengubah formasi 4-4-2 tadi. Dua pressure terdepan Felix dan Griezmann nggak melakukan press intens, melainkan akan menutup akses progresi ke tengah, yaitu ke Busquets. Ada beberapa pemain yang ditugaskan untuk melakukan man marking, seperti Koke pada Frenkie de Jong, Molina pada Pedri, dan Llorente pada Balde. Kita lihat juga terdapat rotasi posisi, di mana saat Molina step untuk press Pedri yang drop, Koke akan turun untuk menjaga ruang yang terekspos sambil menjaga Frenkie de Jong. Blok dari Atletico cukup agresif, di mana Savic di sini step up untuk menutup ruang agar bisa memenangkan bola lebih cepat. Namun operan dari Pedri berhasil lolos dan Atletico sempat berada di posisi 2 versus 3. Dengan bertahan menggunakan zonal marking, Atletico mencoba memutus aliran bola Barcelona. Di sini Ansu Fati drop sebagai opsi progresi di tengah. Namun Koke berhasil memutus aliran bola tersebut. Bertahan dengan kompak dan pemain tengah yang rajin untuk memutus aliran bola seperti ini mampu menyulitkan Barcelona. Saat build up, Barcelona membentuk back 3 dengan Koundé yang invert. Tiga back ini dibantu oleh dua gelandang yaitu Frenkie de Jong dan Busquets, sehingga Barca build up dengan shape 3-2. Pada banyak momen, Christensen yang bermain sebagai back kiri melakukan progressive carries seperti ini. Tujuannya untuk attract press lawan dan baru melakukan passing. Maka dari itu, ia unggul dalam melakukan ball progression via pass dan carry, dengan menjadi pemain tertinggi dalam melakukan carries atau dribble ke depan. Pedri yang bermain di winger kiri, di posisi awal bisa melakukan rotasi dengan Frenkie de Jong. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan Atletico dalam melakukan penjagaan. Penggunaan de Jong dan Pedri yang berdekatan ini juga untuk membuat overload seperti pada klip ini, karena Pedri aktif bermain di ruang antar lini. Sedangkan Gavi sebagai RCM atau gelandang kanan diposisikan lebih advance atau naik dibandingkan gelandang kiri. Pada build up, shape Barca membentuk 3-2-5. Lebaran di sisi flank diisi oleh Dembele dan Balde. Half space diisi oleh Gavi dan de Jong atau Pedri. Sedangkan posisi striker diisi oleh Ansu Fati. Hal ini juga terlihat pada passing network via Dato BHJ, di mana posisi Gavi yang lebih advance atau naik dibandingkan posisi Pedri dan de Jong yang berdekatan di sisi kiri. Barcelona nggak banyak melakukan sirkulasi ke kanan, dengan memanfaatkan sisi kiri untuk melakukan overload yang juga dibantu oleh Busquets dan melakukan kombinasi baru di switch ke set kanan saat ada ruang kosong untuk Dembele. Hal ini terbukti dari attack side via Wuskort, di mana Barcelona lebih menyerang lewat sisi kiri sebanyak 42%. Jadi, memancing di kiri untuk diselesaikan di kanan. Hal inilah yang menjadi cara Barcelona mencetak gol satu-satunya di pertandingan ini. Nggak selalu bermain di sisi kiri, de Jong bisa melakukan rotasi dengan Busquets untuk bermain di sisi kanan. Barcelona build up dengan shape membentuk 3-3-4, dengan Pedri mengisi posisi gelandang kiri. Dengan Christensen yang melakukan carries pada banyak momen, ia bisa melakukan rotasi posisi dengan Busquets untuk sementara. Kemampuan individual Pedri mempunyai peran penting atas terciptanya gol satu-satunya Barcelona di pertandingan ini. Ia mampu mengecoh 2-3 orang dengan dribbling indahnya, lalu memberikan passing ke Gavi. Seperti contoh sebelumnya, bermain di sisi kiri lalu switch ke kanan ketika pertahanan Atletico tersedot ke sisi ini.
sehingga tercipta ruang di sisi kanan yang dihuni Dembele. Setelah Barca unggul, Atleti mencoba untuk lebih agresif dalam melakukan press. Reinaldo yang sebelumnya stay di posisinya untuk menjaga Dembele, kali ini sering step up untuk melakukan press agresif ke Gavi. Atleti juga semakin sering untuk melakukan high press sehingga long ball nggak terarah kerap dilepaskan oleh Barca. Dalam bertahan, Barca menggunakan shape 4-4-2, medium block ataupun low block. Saat melakukan high press, Barca juga membentuk shape 4-4-2. Hal ini agar jumlahnya sama dengan Atletico 6 versus 6, dibantu oleh Busquets yang step up untuk press Griezmann sehingga situasinya menjadi 7 versus 7. Sama dengan Atleti, high press Barca mampu menyulitkan lawan. Anak asuh Xavi mampu mencatatkan jumlah high turnover dan jumlah yang dikonversikan menjadi shot sama dengan Atleti. Saat transisi ke attacking phase, Atleti juga membentuk shape 3-2-5. Back 3 diisi oleh Savic, Gimenez, dan Reinildo. Dan pivot diisi oleh Koke dan Felix untuk sementara akibat rotasi posisi. Sedangkan untuk 5 pemain terdepan yang mengisi seluruh koridor horizontal, Molina dan Carrasco menjaga kelebaran. Barrios dan Llorente bermain di half space, dan Griezmann mengisi posisi striker. Atleti juga bisa menggunakan shape 3-1-2-4 atau 3-3-4 dengan Felix sebagai gelandang kanan, Barrios sebagai gelandang kiri, dan Koke sebagai gelandang bertahan. Molina mempunyai peran penting dalam aspek attacking dari Atleti. Pada grafik versi Markstad, ketika ia memberikan umpan atau passing, chance Atleti untuk mencetak gol adalah sebesar 0,36, tertinggi pada laga ini. Hal itu juga terlihat di ekstrak versi Dato BHJ, di mana Molina menjadi pemain tertinggi dalam hal ini, khususnya via passing. Griezmann yang bermain sebagai gelandang kanan untuk Prancis juga bisa digunakan di posisi tersebut untuk Atleti. Lagi-lagi, umpan terobosan Molina menjadi cara Atleti untuk menyerang. Pada banyak momen, bek kanan Argentina ini ditugaskan untuk memberikan crossing seperti ini dengan memanfaatkan keunggulan duel udara dari Atleti. Gak hanya baik dalam melakukan passing, Molina juga bisa ditugaskan untuk langsung melakukan shooting. Atleti mendapatkan peluang setelah pergerakan individual Gimenez yang mampu melewati 3 orang dan kesalahan pemosisian Balde sehingga ada ruang yang bisa diekspos oleh Molina. Cara bertahan Atleti yang agresif untuk memenangkan bola secepat mungkin juga mengakibatkan terjadinya situasi transisi atau serangan balik. Hal inilah yang coba dimanfaatkan Atleti untuk membuat peluang. Berdasarkan Dato BHJ, Griezmann menjadi pemain Atleti yang menerima ekstrak terbanyak. Untuk merespons serangan-serangan Atleti, Barcelona juga bertahan dengan semakin banyak pemain. Dembele punya kemampuan tracking atau drop untuk membantu Koundé agar tercipta 2 versus 1 melawan Carrasco. Sampai akhir laga, Atleti nggak berhasil mencetak gol walaupun mampu mencatatkan 20 shot dan XG sebesar 1,42, lebih banyak dibandingkan Barcelona. Di musim ini, Barcelona memang punya rekor pertahanan yang paling baik di antara 5 liga top Eropa, dengan hanya kebobolan 6 gol. 4 bek Barcelona dan Ter Stegen mempunyai peran penting atas kuatnya lini pertahanan ini. Kemenangan ini membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin dari rival terdekatnya, yaitu Real Madrid.